Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Diani Suami Laksita, ketemu lagi dalam mata kuliah ilmu bahan makanan. Di pertemuan ke-6 ini, saya akan mengulas tentang susu. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu struktur dan komposisi susu, kemudian bagaimana menentukan mutu susu, lalu ada penanganan dan penyimpanan susu, serta hasil olahan dari susu. Sebelum ke struktur dan komposisi, saya akan menjelaskan tentang definisi susu. Susu merupakan hasil sekresi normal dari kelenjar mamanya dari hewan yang menyusui. Contohnya ada sapi, ada kambing, kerbau, domba, unta, atau kuda. Susu merupakan media yang baik sekali bagi pertumbuhan mikroba karena mengandung protein yang sangat tinggi ya, sehingga apabila penanganan tidak baik akan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya, contohnya zoonosis. Nah, untuk struktur saya akan meninjau dari nanti sifat fisik dan sifat kimia susu. Di sini ada warna. Warna air susu dapat berubah dari satu warna ke warna yang lain tergantung dari bangsa ternaknya, dari jenis pakannya, dari jumlah lemaknya, dari bahan padat dan bahan pembentuk warnanya. Warna air susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna putih susu merupakan hasil dari dispersi atau refleksi cahaya dari globula lemak ya, dan partikel koloidal dari kasein dan kalsium fosfat. Jadi pembentuk warna putih itu ada 3, yaitu globula lemak, ya, kasein dan kalsium fosfat. Kemudian kalau warna kuning itu dikarenakan kandungan lemak dan kandungan karotin yang tinggi. Bila lemak diambil dari susu, maka susu akan menunjukkan warna kebiruan. Jadi kalau susunya berwarna kuning artinya dia mengandung lemak, tapi kalau lemaknya nanti diambil dari susu, warnanya menjadi kebiruan, ya. Kemudian rasa dan bau air susu ya. Jadi rasa susu itu mudah sekali berubah ya. Kemudian air susu yang terasa sedikit manis itu disebabkan oleh laktos ya. Jadi ada laktosa susu itu yang menyebabkan rasa susunya agak sedikit manis. Sedangkan rasa asin yang terkandung di dalam susu itu berasal dari klorida ya, atau sitrat dan garam-garam mineral yang tergantung di dalam susu. Kemudian cita rasa yang tadi mudah berubah itu bisa disebabkan oleh hal-hal seperti contohnya sebab kimiawi, misalnya adanya oksidasi lemak ya, jadi rasanya menjadi agak tengik. Kemudian sebab-sebab lain misalnya adanya enzim ya, yang menghasilkan rasa tengik juga. Kemudian ada sebab-sebab mekanis, misalnya bila susu menyerap cita rasa, misalnya gini, susu disimpan di dalam lemari es ya, misalnya kemudian bercampur dengan bahan makanan yang akan merubah rasanya, misalnya didekatkan dengan buah yang menyengat, misalnya durian, nah biasanya akan berubah rasanya menjadi rasa durian. Atau bila disimpan di dalam susu kemudian dikatkan oleh buah seperti nangka yang memang rasanya atau berbau tajam, dia juga akan merubah cita rasa susu tersebut. Kemudian sebab-sebab bakteri yang timbul itu juga bisa merubah cita rasa susu. Dan yang terakhir bisa terjadi karena sebab-sebab biologis ya, seperti adanya bawang merah misalnya atau bawang putih ya, yang didekatkan dengan susu itu juga bisa merubah cita rasanya. Jadi hati-hati dalam penyimpanan susu, diperhatikan betul bahan makanan apa saja yang ada di dekat susu gitu ya. Jadi tidak mudah merubah aroma atau rasa susu tersebut. Kemudian dari berat jenisnya, kalau kita tinjau dari berat jenisnya, air susu mempunyai berat jenis yang lebih besar dibandingkan dengan air ya. Di sini berat jenis air susu yaitu 1031 ya. Kemudian menurut kodeks berat jenis air susu yang normal yaitu 1028 ya. Kodeks susu adalah suatu daftar satuan yang harus dipenuhi air susu ya sebagai syarat bahan makanan yang baik. Berat jenis harus ditetapkan 3 jam setelah air susu diperah. Penetapan lebih awal akan menunjukkan hasil berat jenis yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh seperempatnya karena kondisi lemak dan 3/4-nya karena adanya gas yang timbul di dalam air susu. Kemudian viskositas air susu. Berat jenis air susu yang lebih besar di sini menyebabkan viskositas air susu lebih tinggi dibandingkan dengan air. Viskositas air susu biasanya berkisar antara 1,5 sampai 2 cp ya pada suhu 20 derajat Celcius. Viskositas W-nya itu 1,2 cp. Viskositas susu skim 1,5 dan viskositas susu segar yaitu 2. Kemudian titik beku dan titik cair. Nah, pada kodeks air susu dicantumkan bahwa titik beku air susu adalah minus 0,5 derajat Celcius, akan tetapi untuk Indonesia telah berubah menjadi 0,52 derajat Celcius, sedangkan titik beku airnya adalah 0
derajat Celcius. Campuran air susu dengan air akan memperlihatkan titik beku yang lebih besar dari air dan lebih kecil daripada air susu. Titik didih air yaitu 100 derajat dan titik didih air susu lebih tinggi yaitu 100,16 derajat Celcius. Oke, kemudian bila kita tinjau dari daya cernanya, air susu mengandung bahan atau zat makanan yang secara totalitas dapat dicerna, diserap dan dimanfaatkan tubuh dengan sempurna atau 100%. Oleh karena itu, air susu dinyatakan sangat baik sebagai bahan makanan. Keasaman dan pH susu. Susu segar mempunyai sifat ampoter, artinya dapat bersifat asam dan basa sekaligus. Jika diberi kertas lakmus, maka warnanya akan menjadi merah. Sebaliknya, jika diberi kertas lakmus merah, warnanya akan berubah menjadi biru. Kemudian, kalau kita lihat dari komposisi gizinya, pasti penyusun utamanya adalah protein, ya. Tapi kita lihat kandungan utamanya itu 87,25% adalah air. Sedangkan bahan keringnya yaitu lemak 3,8%, ada protein 3,5%, ada laktosa 4,8% dan mineral 0,65%. Kemudian susu juga tadi warna kuningnya mengandung karotin, kemudian mengandung fosfolipid. Ya, fosfolipidnya yaitu lecitin ya, seperti lemak yang mengandung nitrogen dan fosfor. Bila susu dipisahkan maka lecitin yang terdapat, misalnya contohnya lecitin banyak terdapat pada es krim ya. Dan dekomposisi dari lecitinnya menyebabkan terbentuknya TMA yang dapat menghasilkan bau seperti pada ikan. Jadi penyebab rusaknya susu biasanya itu karena TMA-nya. Kemudian ada kolesterol, ada enzim galaktase dan ada vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, vitamin B6, asam patotinat, vitamin C, D, E, dan vitamin K. Kemudian kalau kita lihat dari penanganan susu itu bisa kita tangani dengan cara pendinginan. Kalau di kulkas tuh ya kan ada chiller ya, itu tempat susunya itu biasanya 4 derajat Celcius. Kemudian bisa holding method yang biasa dilakukan pada susu yang setelah diperah itu bisa kita rebus di suhu 65 sampai 66 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk biasanya industri, bagaimana cara mensterilkannya, itu bisa pakai high temperature short time HTST, yaitu dengan suhu 72 derajat Celcius dalam waktu 15 detik, atau ultra high temperature yaitu dengan suhu 140 derajat sampai 150 derajat Celcius 1 sampai 2 detik. Jadi makin tinggi suhu yang digunakan untuk sterilisasi susu, makin singkat waktunya. Ya, kalau terlalu lama nanti proteinnya bisa rusak. Kemudian hati-hati karena ada beberapa bakteri penyebab penyakit yang bisa ditularkan dari susu, misalnya Brucella abortus yang menyebabkan aborsi untuk wanita hamil ya. Kemudian ada penyakit leptospira yaitu influenza dengan gejala-gejala jenis tifoid. Kemudian ada TBC yang disebabkan karena Mycobacterium bovis. Kemudian ada demam Q ya, itu biasanya oleh bakteri Coxiella burnetii ya. Makanya itu penanganan susu harus betul ya, sterilisasinya ya, misalnya dengan pasteurisasi ya, itu mikroba patogennya bisa dihilangkan ya. Kemudian penentuan mutu susu yang bisa kita lakukan bisa lewat uji alkohol dan uji formalin, nanti bisa Anda baca sendiri dalam modul ya. Ada uji berat jenis, ada uji gula, uji amilum, uji methylene blue dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari kandungan protein penyusunnya ya, dalam komposisi susu yang utama itu terdiri dari kasein 80%, kemudian lactalbumin 18%, kemudian lactoglobulin 0,05 sampai 0,07%. Kalau kita lihat yang terakhir dari hasil olahan susu ini kita bisa olah menjadi yogurt, bisa kita olah menjadi es krim, bisa kita olah menjadi keju ya, dan bahan pangan lainnya. Nanti pada akhir sesi ini Anda akan diminta untuk mengulas ya jenis-jenis susu berdasarkan jenis ternaknya ya. Kemudian kalian bahas dari struktur dan komposisi gizinya, bagaimana cara menentukan mutunya, bagaimana penanganannya, kemudian apa saja hasil olahan yang bisa dihasilkan dari susu yang Anda ulas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.